Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini bersama kita mengikuti manaqib online internasional sesi malam ini. Bunda Haya, Bunda Syari, Bapak Profesor Priyatno, dan seluruh keluarga besar yang menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Sahibul hajah, pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia, yang mulia, Adinda Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat dan juga Umi Hajjah Nasrifah dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau beserta keluarga besarnya, berkelimpahan berkah, keamanan, ketenangan, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan dengan sempurna jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, banyak sekali umat yang turut bersyukur merayakan tasyakur kelahiran, maulud dan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mulai dari istana negara, masjid, musola, instansi pemerintah, instansi swasta, sampai pada tingkatan desa, RW dan rukun tetangga ini pada mengadakan haflah tasyakur memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini. Jadi haflah tasyakur memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah lebih utama, lebih mulia dari peringatan-peringatan hari besar yang lainnya. Karena tanpa adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada itu yang namanya PHBI lainnya. Tidak ada itu yang namanya peringatan nuzulul Quran, peringatan tahun baru Islam, peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya, kalau tidak ada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, memang ada beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa mengadakan haflah memperingati maulid Nabi Muhammad itu adalah bid'ah. Katanya tidak ada ajarannya, tidak ada mauludan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan sebagainya. Tidak ada dalil yang memerintahkannya. Ikhwanul akhwat, dalam cinta kita tidak membutuhkan dalil, bahkan di dalam haflah maulud dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua yang dilakukan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an, membacakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada di dalamnya ta'lim dan tadzkir. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Nabi Dawud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah tentang nikmat apa yang paling besar dan nikmat apa yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan dari Nabi Dawud alaihissalam ini bahwa nikmat yang besar
dalam kehidupan ini adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kita tidak mensyukuri sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Bahkan kalau saya yang ketahui di daerah Jawa Timur ini yang paling semarak merayakan haflah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang saya ketahui di daerah Madura. Hampir tiap keluarga di sana itu memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga yang berada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di berbagai kota sama-sama pulang untuk bersatu berkumpul mengadakan penghormatan tasyakuran atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya di Madura ini kalau bulan Maulud itu kekurangan ustadz. Dibagi karena begitu banyaknya tiap rumah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ada yang diadakan habis subuh, jam 7, habis zuhur, sehingga dalam sehari itu bisa sampai 7 kali. Ustadz ini, kiai ini mendatangi haflah Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu semaraknya peringatan Maulid Nabi. Bahkan abah saya dulu, mohon maaf, itu juga orang Madura, itu tiap tahun mengadakan haflah Maulid Rasul. Hadis binikmah mengundang lebih dari 1.000 jamaah untuk bersama-sama mentasyakuri hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum wafatnya beliau mewasiatkan kepada kami anak-anaknya untuk diteruskan. Peringatan Maulid Nabi ini mengundang banyak orang sama-sama senang tasyakur atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di setiap peringatan itu abah saya itu memberikan souvenir yang digantungkan di langit-langit terop pada waktu itu. Ada yang berupa kopiah, ada yang berupa uang, ada yang berupa handuk, ada dompet, ada alat-alat masak digantungkan di atas itu, sehingga ketika dibacakan mahallul qiyam, mereka sama-sama melompat untuk meraih souvenir yang ada disediakan di langit-langit terop yang ada. Bahkan beberapa tahun yang lalu itu ada seorang laki-laki yang hadir, itu ketika melompat ternyata sarungnya diinjak sama orang di sebelahnya sampai melorot itu. Dan kebetulan orang itu tidak pakai celana dalam. Jadi gantungan ada 2, gantungan yang ada di atas atau gantungan yang mendadak di bawah itu. Bukan karena apa? Ingin berbagi kebahagiaan, kesenangan atas kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, dengan itu bergembiralah. Nah, rahmat yang paling besar, keutamaan yang paling besar itu adalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan keutamaan itu senanglah. Maka di kalangan tertentu mengadakan haflah Maulid Rasul itu ada yang memberikan souvenir, ya, berupa uang saja, ada yang memberikan souvenir berupa barang-barang dan lain sebagainya. Nah, ini bukan hanya berwasiat, tetapi beliau juga meninggalkan satu tempat usaha.
Ya, kos-kosan ada 35 kamar, di mana hasil daripada itu bisa digunakan untuk menghormat, mengadakan haflah Maulidur Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk menghauli beliau, memperingati haul dan Maulid Rasul. Ini kami anak-anaknya tidak mengeluarkan apa-apa yang dihasilkan dari pemasukan usaha kos-kosan tersebut, Masya Allah. Alhamdulillah binikmatillah. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Nah, alhamdulillahilladzi faddalana ala kasri min ibadihil mu'minin. Kita bersama pengersa Abah Aos memperingati Maulid Rasul itu bukan hanya di bulan Maulid, tetapi tiap hari kita mengadakan Maulid dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di manakib online internasional ini diadakan 3 hari setiap hari. Belum kegiatan manakib yang di dalamnya memperingati 9 kemenangan termasuk Maulud dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau anna amilna kulla inin liahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kami melakukan perayaan Maulid untuk Nabi Muhammad setiap hari, tidak hanya bulan Rabiul Awal, maka itu memang sudah kewajibannya mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 222 yang menerangkan bahwa yasta'dinu rabbahu li huduri haflati maulidih wa bi hudurihi hadratu arwahul anbiya wal auliya wa bidzalika tanzilur rahmat. Ketika ada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan haflah maulud dan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad ini meminta izin kepada Allah. Yasta'dinu rabbahu bihuduri haflatil maulid, meminta izin kepada Allah untuk menghadiri haflah maulid. Dan dengan hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka diikuti oleh kehadiran arwahul anbiya wal auliya. Ruhnya para nabi dan ruhnya para wali itu sama-sama hadir mengiringi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bidzalika tanzilur rahmat, dan dengan dihadiri oleh Rasulullah, para aulia, para anbiya, itu adalah merupakan kumpulnya rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, di dalam memperingati haflah, kalau di sini ini banyak sekali lantunan-lantunan pujian yang dihadirkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pujian-pujian sholawat itu beraneka ragam, diwarnai dengan lagu-lagu yang populer. Bahkan ada seorang ulama dari Banjar itu ketika ada peringatan Maulid Nabi, dia memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nyanyian yang liriknya ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengarnya begitu enak didengarkan dan pantas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pujian-pujian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melantunkan sebuah lirik, jangan-jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai, hitam dan bergelombang,
Dialah milikku, tempat berkasih sayang, milikku seorang. Sebuah lantunan cinta yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Bagaimanakah aku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah, berbudi bahasa. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh beruntung, aku bahagia. Masya Allah. Ya. Bahkan pujian-pujian maulid itu dikembangkan dalam bentuk, dalam iringan lagu-lagu yang menawan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ikhwanul akhwat rahimakumullah, saya pernah ditanya oleh seorang jamaah, ya, kami memiliki jamaah sebelum masuk Thariqah TGN 38 ini, kami memiliki jamaah yang namanya jamaah Sholawat Kubro. Ya, sampai saat ini saya teruskan karena amanah dari orang tua itu untuk melanjutkan jamaah ini Sholawat Kubro. Ya. Ada jamaah yang bertanya, Kiai, kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, itu kita tujukan kepada sosok yang bernama Muhammad yang ada di Madinah, atau kita tujukan kepada Nur Muhammad. Saya jawab pada saat itu, kedua-duanya. Ketika kita menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang ada di Madinah, maka akan terhubung dengan Nur Muhammad yang ada di semesta ini. Maka jangan ragu-ragu untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis akan terhubung kepada Nur Muhammad sebagai bahan penciptaan alam semesta ini, bahkan terhubung dengan Allah dan malaikat-malaikat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Arti dasarnya adalah sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu terhubung, terhubung kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hubungkanlah dirimu kepada Nabi dan sampaikan taslim kepadanya. Maka dengan pembacaan sholawat kita secara otomatis bukan hanya sampai kepada sosok Nabi yang ada di Madinah, tetapi juga sampai kepada alam semesta ini, sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan terhubung dengan semua malaikat, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan zikir sholawat ini jangan ragu-ragu untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.